Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif dari A39. Di sini saya akan membuat jawaban sosiologi pendidikan Islam. Yang soalnya di era digital saat ini muncul fenomena ustadz selebgram yang memiliki pengaruh besar terhadap gaya hidup dan pandangan keislaman generasi muda. Bagaimana Anda menilai fenomena ini dalam konteks sosiologi pendidikan Islam? Nah, jadi jelaskan dampaknya terhadap otoritas keilmuan tradisional di lembaga pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan membuat jawaban soal tersebut. Fenomena ustadz selebgram di era digital merupakan manifestasi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Dalam konteks sosiologi pendidikan Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk demokratisasi otoritas keagamaan, di mana akses terhadap informasi keislaman tidak lagi terbatas pada lembaga pendidikan formal seperti pesantren, madrasah, atau perguruan tinggi Islam, tetapi kini terbuka luas melalui media sosial. Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, kehadiran ustadz selebgram membawa dampak ambivalen. Yang pertama itu ada dampak positif. Dampak positifnya itu satu, aksesibilitas ilmu. Jadi generasi muda lebih mudah mengakses materi keislaman secara cepat dan fleksibel. Dan yang kedua, penyebaran nilai keislaman. Dengan pendekatan yang kreatif dan bahasa yang lebih dekat dengan keseharian, nilai-nilai Islam lebih mudah diterima oleh kalangan muda. Yang ketiga itu pembaruan metode dakwah. Pendekatan dakwah menjadi lebih variatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Adapun dampak negatif yang pertama itu krisis otoritas keilmuan tradisional. Banyak ustadz selebgram yang tidak memiliki latar pendidikan agama yang memadai, sehingga berpotensi menyampaikan ajaran Islam secara dangkal, bias, atau bahkan menyimpang. Dan dampak negatif yang kedua itu komodifikasi agama. Agama terkadang diperlakukan sebagai konten untuk meningkatkan popularitas pribadi, bukan sebagai amanah ilmiah dan moral. Dampak negatif yang ketiga itu erosi kewibawaan lembaga tradisional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan madrasah yang mengajarkan keilmuan Islam secara sistematis dan bertahap mulai kehilangan sebagian otoritasnya di mata sebagian generasi muda yang lebih mengutamakan figur populer daripada keilmuan mendalam. Secara keseluruhan dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran struktur otoritas keilmuan dari berbasis institusi formal menuju berbasis personal dan popularitas di media sosial. Hal ini menuntut lembaga pendidikan Islam untuk melakukan reformulasi strategi pendidikan dengan tetap menjaga kedalaman keilmuan sambil beradaptasi terhadap pola komunikasi generasi digital. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap mengedepankan prinsip tabayun atau klarifikasi dalam menerima informasi keislaman dan mendorong peningkatan literasi digital agama di kalangan generasi muda, agar fenomena ini membawa lebih banyak maslahat daripada mudarat. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.